Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Zahan Dewandaro. Saya adalah peserta dari website Full Stack Bootcamp dari Haltef. Di sini, saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi saya selama saya bootcamp di Haltef ini, yaitu adalah POS untuk produk frozen food ibunda saya, Kumau. POS Kumau Frozen Food itu adalah sistem kasir dan POS modern untuk mengelola inventaris frozen food ibunda saya. Di sini ada halaman landing page yang sangat sederhana, yaitu hanya ada dua bagian etalase digital yang dan juga sedikit ringkasan apa itu isi dari website ini. Di sini ada tampilan halaman dari login dari website ini. Itu ada email dan juga ada password yang telah di enkripsi. Halaman pertama yang muncul setelah login adalah dashboard. Dashboard di sini adalah ringkasan dari segala hal yang ada di website ini, yaitu di sini ada masukan pada bulan ini, pengeluaran bulan ini, dan juga laba bersih. Karena di sini tidak ada penjualan, maka laba bersihnya berada di angka negatif. Lalu ada total produk yang sekarang berjumlah 5 dan salah satu produknya sedang sudah mau habis, yaitu satu, yaitu di sini ada tulisan stok menipis dengan jumlah 10 dimsum isi 10 yang hanya tersisa 5. Lalu di sini ada grafik. Grafik ini adalah menampilkan pemasukan dan juga pengeluaran sama 6 bulan terakhir. Lalu yang terakhir ada di bagian terbawah, paling bawah ada transaksi terbaru. Di bagian panel kiri terdapat sidebar yang berisi dari dashboard, produk, supply, pengeluaran, pemasukan, dan penjualan. Lalu selanjutnya ada di dashboard produk. Yang pertama ada tampilan daftar produk yang ada di Kumau. Sini berjumlah 5, yang dimana produk-produk sini dapat ditambahkan dengan menekan tombol beli produk. Pada tampilan beli produk di sini kita bisa menambahkan nama produk, harga beli, harga jual, dan juga jumlah stoknya. Nama produk saya akan masukkan nama Ebi. Nah, lalu untuk harga belinya pada saat saya membeli di supplier misalnya adalah Rp12.000. Di sini dan juga harga jualnya dimisalkan Rp16.000. Lalu saya akan masukkan stoknya. Stoknya di sini saya akan memasukkan 8. Secara otomatis kodenya telah menghitung jumlah dari persentase keuntungan yang saya dapatkan dan juga jumlah harga beli dengan dengan stok 8 dan juga harga jual dengan stok 8 dengan stok 8. Di sini juga ada tampilan gambar produk. Gambar produk bisa ditambahkan dengan cara upload gambar baru, namun jika sudah ada gambar baru, maka kita tinggal memilih dengan dari tampilan ini. Sini karena sudah ada tampilan gambar Edi Furai, maka saya akan memilih Edi Furai. Lalu saya tinggal klik simpan pembelian produk. Ya ini sorry mas tadi kan ini nggak apa nanti diikat aja itu di atas tuh bisa di ini juga kalau mau di minimize video ini bisa juga Yang mana? di video coba Nih. kalau di minimize di sebelah kiri. Oh ini. Yes. Oh iya. Ya itu kayak lebih enak. Iya. Tapi kok rekamnya nggak ada gambar. Nanti dia tetap ada gambar di paling pojok mencari apa. Selanjutnya di bagian sidebar ada bagian supply. Bagian supply mirip dengan bagian produk, tapi perbedaannya hanya di mana bagian ini kita bisa menambahkan nama dari supplier mana kita membeli produk tersebut. Selanjutnya ada bagian pengeluaran, yaitu pengeluaran yang di mana jumlah pada saat kita membeli produk-produk dari supplier. Di sini ada total pengeluaran secara keseluruhan, yaitu dan juga ada pengeluaran tahun ini, pengeluaran bulan ini, dan juga pengeluaran minggu ini. Dan juga di sini ada tabel. Tabel ini dapat diatur yaitu dalam jarak 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan secara keseluruhan. Lalu di bagian paling bawah terdapat riwayat pengeluaran. Riwayat-riwayat ini adalah riwayat pengeluaran yang terjadi saat kita
saat saya membeli produk-produk. Dan juga di sini ada reset data produk yang dimana dapat menghapus seluruh riwayat pengeluaran jika terjadi kesalahan. Dan juga di sini ada tombol centang di mana kita juga dapat memilih satu persatu. Misalnya jika ada kesalahan dalam inputan pengeluaran produk. Selanjutnya ada di bagian pemasukan. Pemasukan ada saat di mana saya menjualkan produk saya ke customer. Di sini ada total pemasukan keseluruhan, total pemasukan tahun ini, total pemasukan bulan ini, dan juga total pemasukan minggu ini. Semuanya berada di angka nol karena belum ada pemasukan sama sekali. Dan juga pada tabel kita dapat mengatur jaraknya dari 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan secara keseluruhan. Di bagian di bagian ke bawah terdapat riwayat pemasukan yang sama dengan pengeluaran, yaitu di mana tabel ini akan terisi jika ada pemasukan terjadi. Lalu yang terakhir adalah penjualan. Halaman penjualan ini berisi di pada saat seorang customer ingin membelinya. Di sini jika stok tersedia maka dia akan menampilkan jumlah stoknya. Misalkan customer ingin membeli dengan total jumlah dimsum isi 10 yaitu berjumlah 2, maka saya akan mengklik tombol Tambah gitu ya. tambah dan kurang. Oke. Dan juga saya tidak hanya bisa memilih satu, melainkan saya bisa memilih lebih dari satu. Ini ada dimsum isi 10, saya bisa juga menekan tombol dimsum 100, isi 25, dan seterusnya. Oh, di sini ada total dari perhitungan, yaitu karena tadi dimsum 10 isinya satu, dimsum isi 10 dengan harga 23. Namun saya memesan sebanyak dua, maka dia akan langsung dikalkulasi menjadi 46.000. Beserta dengan dimsum 100, dimsum isi 25. Maka totalnya telah dihitung otomatis dengan jumlah 307.000. Di sini juga ada tampilan tampilan catatan Iya. yang dimana kita bisa mengisi catatan apapun. Misalnya untuk siapa siapa yang membeli produk ini, pada kapan kita menjualnya juga. Contoh tes. Tentang berapa? Sekarang tanggal 17. Ini Emi. Kalau penjualan telah terjadi, karena ini adalah sebuah penjualan, maka hal tersebut akan masuk ke pemasukan kita, yaitu seperti tampilan ini. Si- Itu udah. Oke, selain itu ada lagi nggak kira-kira? Enggak, ini bawaan. Coba kalau kita lebih setting ada juga Tapi sebenarnya. ini bawaan loh. Bawaan Iya, industri. iya nggak apa. Coba diklik. Ada opsi yang Ada. Lalu selanjutnya, di sini ada tampilan sederhana yaitu settingan dari website aplikasi saya. Di sini ada setting, yaitu terdapat isi profil, security, dan tampilan. Profil di sini saya bisa mengubah nama saya, emailnya bisa diubah pada saat login nanti, dan juga saya bisa menghapus akunnya. Di sini ada security yang dimana bertugas untuk mengganti passwordnya. Lalu di sini ada tampilan yang dimana tampilannya hanya menampilkan apakah ingin menggunakan mode terang, mode gelap, maupun mode yang mengikuti sistem. kalau ganti passwordnya bisa tambah ya contoh. Ini contoh penggantian password. Pertama, masukkan dulu password yang kita buat sebelumnya. Lalu confirm password. Lalu kita akan masukkan current password, yaitu password kita pada saat login. Bisa. Nah, ya, Kak. Masukkan password baru. Dan juga konfirmasi password baru tersebut. Balik ya. Terus kalau bisa Iya, kembali. Eh, mana aku lupa. Ah, lupa ya, Pak, tentang apa? eh, Ah, maaf.
nama aku baca. Ya, tidak bisa. Iya. Nggak apa-apa, nggak ada Tanya kok udah salah. Ini aku juga nggak tahu nggak ada apa. masalah. Saya Mungkin ini bawaan. password ya, tapi nggak ada masalah. Oke, nah sekarang kita coba Mas Radika ini nggak apa-apa, kita sambil tanya jawab juga ya. Nah, kita coba di sebelah kiri lihat deh. Ini nggak usah berdiri. Aku mau coba lihat di bagian hmm, sebentar ya, bentar ya. Nih. Oh, ini kelihatan nih ya, kalau ada produk yang kurang dari 3 pieces, warning gitu ya. Nah, 5. Kalau Oke. 5 pieces, warningnya berwarna kuning. Oh, nggak salah. Oke, jadi kelihatan gitu ya. Oke, kalau kita lihat di bagian yang supply misalnya. Nah, nah, jadi sebenarnya supply ini adalah untuk digunakan proses stok barang aja kali ya. Iya, Bahkan kalau kita lihat di sini suppliernya itu kita nggak punya datanya. iya. Jadi harus input manual ya. Yang manual. Setiap kali belanja kita harus input manual kita beli dari mana. Hmm. Nah, tapi harusnya bisa nggak sih kalau kita punya kayak apa data atau table yang memang menyimpan Udah data nyimpen supplier, data. harusnya bisa ya Kalau saya bisa. sih. Tapi ya kita belakang aja nanti berarti ya. Tapi kalau kita coba tadi kan ada yang stoknya kurang nih. Iya, Apa tadi? mungkin 110. Oke, 3 ya. Apa tuh? Bisa isi 10 stoknya 3. 3. Oke, kita supply pakai gitu coba ya. Apa? Coba kita supply. Kita belanja belanja. Oh, saya tadi 10. Beli kan ini berarti produk baru kan? Iya, salah. Tapi nambah juga. Kalau walaupun beli, nanti dia nambah lagi ke file itu. Oh coba. Gimana? Kali-kali bisa. Oh dinamain gitu, namanya sama gitu maksudnya. Iya, Ribet tuh. iya sih. Ya di supply-nya Edit sih kadang. Jadi jangan dari situ juga bisa. jangan. Edit tinggal nambah jumlah. Nanti terus nanti gimana? Misalnya beli 10 gitu, nggak kecatat dah. Maksudnya Misalnya kan diedit stoknya jadi kan dari 10. 3, 10. Nah, Catat, nanti gitu jadi kayak beli gitu. catat ya. Beli 7 gitu jadinya. Tuh, gimana ya? Ya itu di bawah kiri Kan supply. edit. Hmm, Di kiri nah supply-nya yang gambar truk nah. Di situ kan. Catat supply baru. catat baik banget. Ya, Bang. Ini ya sebenarnya. Oh iya, Nah, lupa. Supaya nggak tahu supplier bisa dari mana? Contohnya. kontrol. Hotel, hotel. Hotel. Contoh aja. Ya, terus. Sangat agak agak jumlah Belinya berapa? itu berapa? 7. Nggak beli atau lupa. Belinya Hotel misalnya lebih 9.000. Misalnya berapa sih? Ya gitu ya. 12 sih, 12 sih. Terus dibeli misalnya itu ya. Ya, Terus ke bawah ada simpan nih. tidak tambahan tanggal pembelian catatan. Misalnya Setelah harga naik gitu. harga naik, tambahan apa namanya? Ojol atau apa? Hmm. Iya, upah ditambah. Kok nggak ada? Oh. Simpan supply. Udah, Sih. Nah, udah di sini naik. kan juga ada ya Mas ya. Ada sebutan namanya pecah produk ya. Iya, Itu tuh maksudnya apa? cap kodok cuma digunain cuma buat dimsum isi 100. Ah, gitu. Karena kan dimsum isi 25, 50 dan 10 itu berasal dari dimsum 100. Dari Iya. supplier nggak ada. Oke, coba pecah. Iya, tadi nggak ada. Mana? Aku baca. Misalnya kayak gini. Ini kodok induknya 100. Itu yang mau dipecahin hasilnya apa? Tapi hitungannya harus sama. Misalnya isi 10. Ini 100. Misalnya ingin pecah 10 doang berarti jumlah hasil stok tambahannya ini 10 juga. Repotnya di situ doang.
Atau enggak kalau nggak mau mau tambah selain 10 tambah misalnya 25 berarti 100 dikurangi 25 ini hasilnya dua, harusnya dua soal ini supaya sama, berarti ini 5 karena ini dijumlahin jadi 50 20 10 kali 5 Jadi satu 50 produk dijadiin satu piecesnya dijadiin 5,5 ya. gitu ya, oke lah. Ya, Terus terus total satu. ya total pecahan Saya kan cuma sekali ya, bisa juga dua. Ini kan yang dipakai cuma satu sekarang. dua deh dua. Dua. Berarti ini tambah lagi. Tambah 50. Tambah. Iya kan? Kan 10 Enggak kayak. otomatis. Enggak, aku nggak bisa. Nggak tahu cara bikinnya gimana. Nah, X dulu. Next apa? Ini pasti gini. Harusnya ini tuh produk hasil pemecahan adalah settingannya. Paham nggak sih maksudnya? Betul. Jadi saat dimsum isi 100 itu bisa dijadiin dimsum 10 dengan jumlah 5, dimsum 25 dengan jumlah 2. Kalau di bawahnya apa tadi? Dua kali, maka kan tinggal dikali dua masih. Oh, jadi langsung ini kehitung jadi 10 ini jadi 4 gitu. Iya gitu. Oh, Itu jadi settingan aja gitu. jadi otomatis gitu. Iya, ini enggak boleh. Enggak, saya nggak tahu Ngebug lagi. dong jadi. Ntar dimsum isi 100-nya jadi berkurang satu, berkurang dua, tapi itu cuma menambah 5 sama 2. Jadi, Gitu. ya. Hmm. Ya coba pecah. Coba aja dulu, coba dulu. Coba ini saya dua cuma Itu dari mungkin. 5. Coba lo bisa ternyata. Berarti ini kan 7. Berarti saya sekarang 5. Iya lagi. Apa? Iya benar. Nebak ya? Oh, nggak baca. Iya, jadi harusnya Ini jadi dikali 5. dua. Harusnya dikali dua, ya kan? Jam 2. Tadi paham sih. Flow-nya paham, cuman mungkin untuk ini agak advance ya. Iya. Agak advance di mana bisa jadi dari karena dipecahin produknya gitu ya. Jadinya nanti nggak tahu deh harganya sesuai nggak sih sebenarnya. Kalau kita lihat 23 dikali 10 aja 230 kan. Tapi itu kalau kita lihat yang selanjutnya cuma 205. Paham nggak maksudnya? Tahu. Jadi ada plottingan ya kan sebenarnya. Baru nanti kalau di akhir secara overall, aku nggak tahu deh harga belinya sama apa enggak ya. Agak beli. Karena itu pecahan jadi nggak ada agak beli. Hitungnya berarti bintangnya satu satuan. 1.300. Nah itu dia kan, agak ribet kan. Hmm. Ya, itu bisa jadi pengembangan lanjutan sih sebenarnya nanti. Iya. Agak aneh sih. Tapi it's okay lah. Nah, jadi di bagian ini yang tadi hitungan di sini itu juga aku bingung 2 hari beli yang tadi. Saya agak beli 12 420 16 stok yang muncul yang kayak gini juga repotin. Memang sih lumayan AI ngasih tapi aku baca nggak ngerti jadi aku nggak pakai. over complicated sih untuk yang pemecahan ini sebenarnya. Tapi it's okay lah. Jadi harus ngerti MTK Lebih tepatnya ngerti apa apa hasil akunting hasil sih akuntingnya sebenarnya. datanya. Ngerti akunting maksudnya dalam artian akunting itu adalah manage how to manage the business itself gitu. Hmm. Nah mungkin saran sih untuk yang pecah produk ini mungkin bisa di off dulu aja kali karena nanti ya akhirnya tahu ya bisa diupdate dulu nanti ya. Sebenarnya tinggal tadi sih tinggal diambil aja apa tuh namanya mau berapa kali Mau berapa kali dan hasil pecahannya apa berapa aja. kali aja. Nah aku sih bisa nyaranin gini untuk yang pemecahan produk ini sebenarnya oke. Hmm. Tapi masih bisa bikin satu table gitu. Satu table namanya setting pemecahan. Hmm. Jadi dia nanti minta ID produk induknya apa dan ID produk induk ini bisa dijadiin apa? Hmm. Pikiran gitu tapi nggak ngerti. Ya iya gitu Selanjutnya. table. Jadi ID produk induknya apa, anakannya apa, ketika dikonversi dia jadi berapa Hmm. gitu. Nominalnya juga. Nanti di pemecahan coba deh di pecah produk itu. Nanti pas pecah produk itu tinggal dipilih aja nih. Jadi nggak ada lagi nih pas produk hasil pemecahan coba dicek diklik. Apa? Coba diklik yang pilih produk.
tambah lagi. nggak pilih produk tuh. Nah, ini kan sebenarnya bisa bahkan ke dirinya sendiri bisa gitu. Hmm. Seenaknya jidat kita misalnya di 100 ke di 100 jadi 100 gitu. Terus, Kan bisa aja kan. iya. Dan itu aneh jadinya gitu. Jadi kayak infinite glitch, money glitch, infinite money glitch gitu. Oh, ini Aneh jahit. kan. Nah, nah di sini nanti ketika kita beri implementable yang menghubungkan antara apa menyimpan settingan apa namanya settingan pemecahan gitu ya, Hmm. itu nanti yang muncul cuman anakan aja di 100 cuman bisa dipecah ke 25, Berarti 50 sama 10. tombol pecahnya nanti di samping sini aja nih. Ya itu tetap di situ nggak ada Di sini masalah, setiap produk gitu. itu nggak ada masalah, coba bersama. Nah tapi ketika dia misalnya dia nggak bisa Mengunci, nih nanti si pilih produk coba, nanti dia nggak bisa ke Katsu kayak di Kurai karena kan dia bukan bukan produknya. bukan produknya gitu. Nah tapi kalau misalnya produk itu nggak punya settingan pemecahan, nah, dia benar yang nggak bisa dipecah gitu. Nanti di depan dia nggak ada tombolnya, Hmm. bisa di setting pakai if else Iya, itu. gitu. Cuma nggak tahu sih kalau di JavaScript kan ini pakai Node ya berarti kan harus Iya. dipasang ke depan gitu. Nanti agak agak repot ya paling. Bisa sih pakai If jika ada kata katsu nggak bakal masuk ke sini. if if this product misalnya doesn't have, nggak tahu sih ininya gimana cara implementasinya. Soalnya bisa juga dibikin kan kalau ini dia dalam bentuk objek ya. Maksudnya Hmm. dalam nulis tulis apa namanya? Tulis associative array. Jadi nanti ada kayak bisa apa atributnya apa nih? Apakah ini ada bisa dipecah true atau false gitu. Iya, Bisa dipas controller PHP-nya sebenarnya. Baru dipasing ke depan, ya kan? Kalau kan biasa menurut gitu kan. Dari controller dipasing iya. Ke ke depan. view-nya dalam bentuk JavaScript kan. Udah ada variabel. Tapi oke lah, sure. Lumayan impresif sih menurut Karena aku. aku yang pakai sendiri jadi aku ngerti ini. Ya, tapi kalau secara praktikalnya, ibu udah pakai mas. Belum kan nggak guna aku aja start pakai HP. Iya, nggak apa-apa. Jadi aku yang hitung-hitungin. Nanti kalau mau cobain sih, monggo yang saya dikasih tahu aja, udah tapi udah tahu. Udah. Oh, ini lah yang lagi dibikin gitu. Hmm. Hmm. Bentar. Overall, so far so good sih. Walaupun sini aku belum lihat, coba kita lihat yes pakai atau codingannya pakai Windows Paper tadi. Iya, nabi ringan atau kenal bisa. Eh, Ya kita lihat di sini sih secara arsitektur ya sebenarnya Laravel sama React.js aja ya. Mana? Page. Oh, ini welcome. Tetap kan pakai Dashboard. pakai React juga, pakai Laravel juga. Iya, Laravel. Berarti pakai roots-nya Laravel. Laravel cuma backend-nya doang. Nah, nggak coba lihat di roots-nya Laravel di web PHP. Hmm. Tuh Backend. roots tuh yang hijau Oh ini, oh nggak kebaca. web. Ih, Hmm. banyak di sini. Oke kita lihat itu masih itu banyak komen sih. Iya, Ada dashboard product sebuah bawah. Oh pada pada coklat-coklat pada ikan-ikan gitu maksudnya harus ini. ke komen nih. Aku komen. Oke. Ada dua cara bikinnya. Oh yes. Terus Ini lebih ringkas ini enggak. hmm, kita lihat sales super expenses going. Iya, sebenarnya dia masih ke sini, baru ke controller, dari controller ke inersia. Coba Nah, kalau kita lihat dari coba ada resource yang products. produknya, kontrolnya. Iya. Nah ini kan kalau kita lihat indeksnya dia masih ya di sini produk all inersia, itu inersia, Dengan render, Asia. product index, itu berarti kan view-nya Hmm. atau CPS-nya berarti. Title, daftar produk penawaran produk. Nah, aku penasaran di sini coba kita lihat view-nya. Bisa nggak? Itu di alt klik bisa juga ya, yang produk. Ini nggak bukan. Ini, Itu model. Itu tuh yang oh produk ini. versi ini coba. Boleh. Oke, kita lihat cara passingnya dia kan tadi nggak passing title sama mas. Produk. Title sama produk. Coba kita lihat di depan. Cara dia nggak nangkepnya di mana?
12-20. Props bukan? Indeks props tuh yang 32. Indeks POPs ini produk Oh, kemudian. jadi caranya gitu ya. Jadi kita definisiin propsnya, title, produk gede. Coba Bob. Berarti dipakai di mana tuh indeks props? Apa? Dipakai di mana di indeks props? Masih di ini. Oh, iya. Kayak ini aja kayak komponen komponen React aja sih. Iya emang. Ya, sama sih, tinggal divaksin aja sebagai properti dari komponen selesai. Oke, good, 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 good. Oke. Apalagi ya. Coba kita lihat di web.php lagi deh, aku mau cek. Coba kapal ngatus. Oke, cukup. Oke, boleh. Oke, sip, teman. Waduh. Hmm. Dari aku udah sih kayak gitu. Menurutku udah well done ya, well done dalam pengerjaannya oke. Sekarang menurut Mas nih dari yang Mas kerjain kira-kira apa yang paling susah gitu ya? Cara nampilin datanya. Dari belakang ke depan gitu. Iya, dari backend komponennya. Sekarang tapi udah tahu sebenarnya. Saya agak Oh, bingung. masih misterius. Iya, Oke, kita coba coba di halaman mana yang Mas bingung Pak? produk. Tunjukin aja tunjukin. Oh, gak lupa. Pokoknya nampilin produk di list ini ya. Coba kita lihat front end, nah ini kan kayak gini deh. Iya. Coba lihat, ini kan kayak gini ya. Hmm. Berarti kan dia butuh data-data dimsum 100, dimsum 25 gitu-gitu kan nih. Iya. Nah, Masnya itu sebenarnya passing di, coba kita lihat. Jadi biasanya flow-nya itu Masnya ke index TSX, Masnya bikin uh, komponen atau apa namanya. Pilih dong tadi dengan cara public, sorry, export default public, sorry, export default function apa namanya tadi? Index ya. Yang Coba bawa. Pilih yang mana sih? Coba kita lihat. Pilih yang ini. Ya, mana tadi? Pilih ini. Spotify index. Mana sih? Index. Index. Mungkin harusnya indeks produk kali ya. Semua indeks. Jadi kayak nanti tinggal importnya bingung tuh. Indeks Saya apa nih gitu. folder produk guys nyari indeks atau Iya. enggak titik indeks. Nah, ini adalah yang mampir di depan nanti. Oke, kita clear dulu itu gitu ya. Nah, nanti dia akan pakai di sini ada title, ada produk tuh. Yang kita pakai di bawah. Sekarang coba aja, sekarang di yang lain 70 atau 71 gitu ya. Bebas, pokoknya sebelum cons itu tuh. Kita coba konsolog si produknya ya. Titik ke bawah, Mas. Konsolog produknya, biar tahu nih. Products. Lo kita cek ya. Kita cek di konsolnya ada nggak? Ya, Pak. Buat ke konsolnya. Nah, itu ada array 6 nih. Iya. Nah, itu dia dari mana? Dikirim dari mana sih? Coba kita kontrol. Nah, kalau kita lihat di situ ada produk titik dua all dong. Double. Coba kalau kita BB masih ingat di Kamu mau apa? BB masih ingat BD Dede, di sebelum kita. Cuman bisa Jadi Dede doang. BD dong. Coba produk titik dua all. Kayak bawah. Coba. Dua kita cek sama gak sih formatnya? Ini bukan di konsol kalau di dia. Iya. Bukan ya. Ini sama level dikonversi dia ke bentuk list JavaScript Just di label. di atas atribut atribut Hmm. buat yang 8.
Ini sama si JavaScript diambil tuh isinya. Jadi flow-nya itu tadi kalau kita lihat, kita bikin dulu komponennya. Yang mana tadi masnya namanya sebagai indeks ya. Ini tuh. Nah, habis itu coba kita bagi namanya sebagai indeks. Nah, indeks ini menerima sebuah properti terserah mau masukin transaksi lah, mau masukin apa misalnya. Biasanya transaksi, terus pengeluaran, pemasukan kan banyak yang tadi mas ya. Iya, Nah, itu dipastikan aja semua ke situ. Nah, nanti jadi kalau kita lihat enak ya biasanya emang kita definisiin interface-nya dengan index props tuh ya. indeks tuh. Nah, index props dipakai di situ doang ya berarti sebagai interface internal. Ya ini gitu lah. Overall udah well done, cuman mungkin masih agak bingung ya tadi ya. Flow-nya gimana gimana nih ya. Hmm. Bagian yang bisa nampilinnya itu kodenya apa? Ini yang mana gitu maksudnya. Iya, Tabelnya coba kita lihat. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat sebentar ya, kita lihat di sini kan yang atas nih ada handle directly. Kalau diklik delete ngapain? iya. Handle the confirm ya itulah itu cuman UI-nya aja. Coba kita lihat Coba nih. tampilannya itu. Kita lihat produk ini taruh di mana sih? Ada for each nih. Oh, Blank. produk static length sama dengan nol berarti nanti ada tampilan belum ada produk gitu ya. Isi tabel. Nah, ini kita Map. map nih. Nah, itu purchase price, selling price itu diambil dari belakang tuh baik ya. Yang overall oke sih. Gambarnya. Gambar terus itu pakai storage ya. Main. Storage-nya Laravel. Easy sih, easy sih pakai. Jangan mau Yang palingan ke makin mana? makin kanan. Apa? Palingannya makin lama makin kanan. Iya, Cuman memang nanti seperti itu. sebenarnya enaknya dipecah gitu ya. Dipecah jadi komponen sendiri gitu. Cuman memang nanti agak ribet aja sih jadi. Cuman kan proyek itu enaknya dia composition. Hmm. Tinggal dipanggil-panggil aja. Tapi bisa oke lah. Boleh. Nanti mas ya nih setelah ini. Nah ini boleh di stop aja. Mungkin bisa say thank you. Dan saya support juga. Jadi boleh juga stop. Kita lanjut diskusi. Oh, sekian, ah, sekian tampilan saya menampilkan website produk Pemau POS saya. Terima kasih.